Saat ini di puncak Mesan, tepatnya di Villa Qianlong, terlihat banyak sekali mobil mewah yang terparkir. Fan Hong yang baru datang, ia tampak keluar dari mobilnya, dan ia sendiri datang karena ia baru saja mendapat undangan Cui untuk datang ke Villa Qianlong. Dan sebenarnya tidak hanya Fan Hong saja yang datang, namun juga ada banyak para petinggi di kota Zhejiang yang juga mendapat undangan untuk datang ke Villa Qianlong. Salah satu tamu yang melihat Fan Hong datang, ia pun bertanya kepada Fan Hong yang dekat dengan Cui, kenapa Cui mengundang semuanya ke Villa Qianlong ini. Mendengar pertanyaan, Fan Hong tampak ragu, dan jujur saja ia sendiri tidak tahu apa yang terjadi, dan ia baru saja menerima informasi dari Luo Chengfeng mengenai hal ini. Dan saat ini seorang pria parubaya yang bernama Yao Yigang, dan ia yang juga ayah dari Yao Tianming, saat ini ia tampak kesal dengan undangan yang tiba-tiba ini. Begitu pula dengan pria parubaya yang satunya, ia bernama Jiang Fengrong, ayah Jiang Tian, dan sama seperti Yao Yigang, ia juga kesal dengan undangan ini. Melihat kekesalan di wajah Yao Yigang dan Jiang Fengrong, Kulau sebagai murid Cui, ia pun jadi marah, berkata jika keduanya memang tidak ingin datang, maka tidak perlu datang. Jiang Fengrong yang melihat Kulau marah, ia tidak berani untuk membalasnya, karena Kulau sendiri punya identitas lebih tinggi dari dirinya, jadi ia hanya bisa meminta maaf. Namun saat ini di tengah percakapan di antara semua tamu, saat ini terlihat Luo Chengfeng sudah datang bersama dengan Wei Fu. Luo Chengfeng yang datang, ia pun mengatakan alasannya meminta semua orang untuk datang, yaitu akhir-akhir ini banyak terjadi kekacauan yang disebabkan oleh satu orang. Mendengar Luo Chengfeng, sontak Yao Yigang dan Jiang Fengrong terkejut, dan keduanya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Luo Chengfeng yang masih terluka, ia melanjutkan ucapannya bahwa orang yang membuat kekacauan adalah Scar, dan Scar ini bahkan datang menemuinya dan juga menyerangnya. Kali ini semua orang menjadi terkejut setelah mendengar Luo Chengfeng, dan mereka tidak mengira orang yang dipanggil Scar ini berani menyerang Luo Chengfeng. Tahu akan hal ini, Yao Yigang dan Jiang Fengrong pun menjadi marah, terutama Jiang Fengrong berkata bahwa ia akan membalaskan dendam Luo Chengfeng. Luo Chengfeng hanya membalas dengan nada ironis saat mendengar ini, karena Scar sendiri adalah orang yang dibawa oleh Jiang Tian dan Yao Tianming. Jadi apakah ia bisa balas dendam? Sontak saat Jiang Fengrong dan Yao Yigang mendengar ini, keduanya pun terkejut, sekaligus tidak mengira ternyata Scar adalah orang yang dibawa oleh kedua anak mereka. Luo Chengfeng sendiri juga mengatakan alasan ia meminta semua orang datang ke Villa Qianlong ini karena perintah Cui, dan Cui akan melawan Scar di Villa Qianlong ini. Kulau yang mendengar penjelasan Luo Chengfeng, ia menjadi penasaran, dan ia kemudian bertanya di manakah orang yang dipanggil Scar ini sekarang berada. Luo Chengfeng menjawab dengan singkat dan dengan tatapan serius di wajahnya. Ia berkata saat ini Scar sudah berada di sini, di Villa Qianlong. Mendengar ini, sontak Qin Huaseng dan Kulau menjadi terkejut, dan keduanya tidak mengira Scar yang sedang dibicarakan ternyata sudah ada di Villa Qianlong. Begitu pula dengan pria ini, saat ia tahu Scar sudah ada di Villa Qianlong, ia pun marah dan sambil mengeluarkan pistolnya, ia berkata seberapa kuat Scar tidak akan bisa lebih kuat dari peluru. Namun di saat pria ini dengan bangganya mengatakan hal ini, tanpa diduga terlihat dari atas bangunan tampak sosok bayangan yang tiba-tiba muncul. Sosok bayangan ini tentunya adalah Scar, dan Scar sendiri lalu berkata mulai hari ini ia adalah penguasa kota Zhejiang, dan siapapun yang tidak setuju ia akan disingkirkan. Sementara Scar mengatakan ini, Scar terlihat mengeluarkan aura intimidasi miliknya, dan aura ini menyebar ke segala arah sampai membuat semua orang merasa tertekan dan kesakitan. Luo Chengfeng yang juga terkena aura intimidasi milik Scar, yang tidak bisa menahannya, dan alhasil Luo Chengfeng pun memuntahkan cairan merah di mulutnya. Semua orang tampak terkejut melihat ini, terlebih lagi Luo Chengfeng yang mereka anggap kuat bahkan tidak mampu menahan aura intimidasi milik Scar. Dan saat ini setelah Scar mengeluarkan aura intimidasinya, Scar berkata ia akan memberi waktu 3 menit bagi semua orang untuk menyerah. Jika tidak, mereka akan tamat. Dari semua orang yang ada saat mendengar Scar,
Yao Yigang dan Jiang Fengrong tanpa pikir panjang spontan langsung bersujud dan keduanya bersedia untuk mengikuti Scar. Semua orang lalu mengikuti aksi Yao Yigang dan Jiang Fengrong untuk berlutut. Mereka semua terpaksa menyerah dan bersedia mengikuti Scar. Golao yang melihat semua ini, ia menjadi sedikit marah, bergumam, bisa-bisanya orang-orang ini menyerah dengan mudah tanpa perlawanan sama sekali. Sedangkan Lu Chengfeng yang melihat ini sembari mengusap noda cairan di bibirnya. Ia memiliki firasat bahwa mulai hari ini kota Zhejiang akan mengalami perubahan. Sementara itu, saat ini Cui dan kedua muridnya berada tidak jauh dari Villa Qianlong, dan Yan Haojie lalu bertanya, kenapa Cui tidak pergi ke Villa Qianlong, melainkan malah di sini. Mendengar pertanyaan Yan Haojie, Yan Ying pun menebak Cui sengaja melakukan ini karena ia ingin melihat keputusan apa yang akan diambil oleh semua orang dengan situasi saat ini. Cui sendiri yang mendengar pembicaraan kedua muridnya, ia hanya tersenyum dan menyuruh keduanya untuk tidak perlu buru-buru karena pertunjukan bagus belumlah dimulai. Benar apa yang dikatakan Cui, karena saat ini terlihat ada sekilas cahaya yang tampak terbang melintas di udara dengan kecepatan yang sangat cepat. Cui yang melihat ini, ia pun berkata, akhirnya orang yang ditunggu datang dan pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Kembali ke Villa Qianlong, beberapa saat kemudian, cahaya yang melintas tersebut menampakkan seseorang yang berdiri di atas atap, sama seperti yang dilakukan Scar. Orang ini adalah Chang Hong, dan Chang Hong lalu memanggil Scar dengan nama Yang Feng, dan ia tidak mengira Scar masih memiliki keberanian untuk datang ke China. Scar sendiri yang mendengar Chang Hong memanggilnya Yang Feng, ia jadi terkejut, bertanya siapa sebenarnya orang yang baru datang ini, kenapa ia bisa mengetahui nama aslinya. Mendengar pertanyaan, Chang Hong hanya menjawab, dirinya adalah Chang Hong dan ia sendiri berasal dari pasukan khusus yang bernama Yan Huang. Lu Chengfeng dan lainnya yang mendengar nama Yan Huang, mereka semua tampak kagum dan mereka juga tahu seberapa terkenalnya pasukan khusus Yan Huang di Cina. Menyadari ini, Golao langsung mengepalkan tangannya dan ia dengan penuh harap memohon kepada Chang Hong agar mau bertarung melawan Scar. Semua orang juga serentak melakukan hal yang sama seperti Golao dan mereka memohon agar Chang Hong mau membantu mereka menghadapi Scar. Chang Hong tidak menolak permintaan Golao dan lainnya dan ia lalu menyarankan semuanya untuk pergi dari sini karena pertarungan berikutnya akan sangat berbahaya. Sementara itu, saat ini akhirnya Scar teringat siapa sebenarnya Chang Hong dan ia bertanya kepada Chang Hong apakah Chang Hong ingin menghentikan rencananya. Sedangkan di sisi lain, Yao Tianmi yang melihat Chang Hong juga merupakan Grandmaster. Ia jadi khawatir dan ia bertanya kepada Scar apakah Scar bisa mengalahkan Chang Hong. Scar yang mendengar pertanyaan, ia dengan percaya diri menjawab, tentu ia bisa mengalahkan Chang Hong dan Chang Hong sendiri bukanlah lawannya. Sementara Scar mengatakan ini, Scar terlihat mengeluarkan tekniknya yang tampak seperti Chidori dan Scar berniat menggunakan Chidori untuk melawan Chang Hong. Namun sebelum Scar mulai menyerang Chang Hong tiba-tiba berkata, kali ini ia bukanlah satu-satunya orang yang akan bertarung dengan Scar. Benar saja apa yang dikatakan Chang Hong, karena saat ini tiba-tiba muncul seseorang dari atas langit dengan kekuatan petir menyerang. Orang ini tentu adalah Master Lei. Dan boom, terjadilah ledakan yang sangat besar dan ledakan ini sampai menciptakan kilatan petir yang membumbung tinggi seperti pilar di langit. Semua orang yang ada di sekitar area pertarungan, mereka semua merasakan tekanan yang kuat dan ini juga pertama kali bagi mereka melihat pertarungan dari seorang Grandmaster. Dan beberapa saat kemudian, setelah Master Lei melancarkan serangannya, Master Lei akhirnya terlihat keluar dari kumpulan asap hasil dari pertarungan. Dan untuk Scar sendiri, ajaibnya meski ia terkena serangan petir dari Master Lei, ia tidak terluka sedikit pun. Dan Scar saat ini berkata bahwa serangan Master Lei sangatlah lemah. Setelah mengatakan ini, kali ini giliran Scar yang akan menyerang. Dan sama seperti Master Lei, Scar menggunakan teknik batir dan ia terlihat mengayunkan tangannya. Namun berbeda dari teknik petir Master Lei, teknik petir Scar sendiri terlapisi dengan aura kegelapan. Dan Master Lei yang melihat ini, dia tampak sedikit terkejut. Dan adegan berikutnya, mendapat serangan petir milik Scar, Master Lei pun tidak bisa menahan serangan petir ini. Dan alhasil, Master Lei hanya bisa berteriak kesakitan. Chang Hong yang melihat teknik petir yang digunakan Scar, Chang Hong pun menjadi terkejut dan
ia tidak mengira Sekar juga bisa memakai teknik yang disebut teknik 1000 batir. Sekar sendiri tidak terlalu menganggap luar biasa akan hal ini, karena ia masih punya teknik yang lebih hebat dari teknik 1000 batir. Dan saat ini melihat Master Lee kalah melawan Sekar, semua orang pun menjadi ketakutan dan mereka langsung berlutut. Dan kali ini mereka benar-benar menyerah. Namun Sekar tidak peduli dengan semua orang yang menyerah, karena Sekar sendiri tidak berniat membiarkan semua orang untuk pergi dari sini hidup-hidup. Chang Hong yang mengetahui niat Sekar, dia sebenarnya ingin melawan Sekar, akan tetapi ia juga sadar ia bukanlah lawan Sekar. Jadi ia ragu apakah ia harus melawan Sekar. Dan adegan berikutnya, Sekar tanpa basa-basi kemudian mengayunkan tangannya yang sudah teraliri petir. Dan ia tidak ada keraguan sedikit pun untuk memusnahkan semua orang. Kali ini tidak ada yang bisa dilakukan oleh Chang Hong, dan Chang Hong yang ketakutan, ia hanya bisa menutup matanya, menunggu ajal menjemputnya. Namun tanpa diduga, sebelum serangan Sekar mengenai Chang Hong, saat ini tiba-tiba Cui datang, dan ia yang berdiri di depan Chang Hong, ia dengan mudah menangkis serangan petir milik Sekar. Yao Tianmi yang melihat Cui datang, ia pun kemudian berteriak, dan ia memberitahu Sekar, orang yang baru datang ini adalah Cui yang selama ini ia cari. Cui hanya tersenyum melihat situasi seperti ini, dan ini adalah pertama kali Cui melihat Sekar. Jadi dengan nada menghina, Cui berkata ia tidak mengira Sekar memiliki wajah sejelek ini. Sekar pun menjadi marah mendengar hinaan Cui, ditambah dengan perbuatan Cui sebelumnya yang menghancurkan rencananya. Sekar tidak akan mengampuni Cui. Sedangkan di sisi lain, Guo Lao dan Fan Hong yang juga melihat Cui datang, keduanya tampak khawatir karena keduanya menganggap Cui bukanlah lawan Sekar. Cui sendiri tidak terlalu menanggapi hal ini, melainkan ia hanya meminta maaf karena sebelumnya ada festival di sekolah, jadi dirinya terlambat datang. Mendengar ucapan Cui, sontak Fan Hong dan Guo Lao menatap Cui dengan tatapan konyol dan bergumam apakah Cui tidak peduli dengan masalah hidup dan mati di sini. Tentu Cui peduli akan situasi di sini, tapi meski begitu Cui meminta keduanya untuk tidak perlu khawatir karena ia sendiri sudah ada di sini, jadi Sekar tidak akan bisa menang. Namun meski sudah mengatakan ini, Dongfang yang mendengar Cui, ia masih meragukan Cui apakah Cui bisa mengalahkan Sekar yang seorang Grandmaster. Keraguan Dongfang bukan tanpa alasan, karena sebelumnya ada 2 Grandmaster, tapi keduanya masihlah bukan tandingan dari Sekar. Jadi wajar jika Dongfang meragukan Cui. Di sisi lain, Chang Hong dan Master Lee juga memperingatkan Cui dan menyarankan Cui untuk tidak bertarung dengan Sekar, karena Sekar sendiri bukanlah lawan biasa. Akan tetapi, Cui tetap tidak peduli dengan saran ini, berkata entah ia menang atau kalah, ia harus bertarung terlebih dahulu untuk bisa mengetahuinya. Sekar yang melihat Cui seakan menantangnya, ia tidak takut dan berkata ia akan menunjukkan perbedaan kekuatan Cui dan dirinya yang sesungguhnya. Cui sendiri dari awal sengaja menantang Sekar di Villa Qianlong, karena ia sudah membuat sebuah area di Villa Qianlong ini, dan area ini memang ditujukan untuk melawan Sekar. Jadi bagaimanapun bukan hanya Cui yang bertarung melawan Sekar, melainkan juga kekuatan di seluruh Villa Qianlong ini juga akan membantu Cui melawan Sekar. Dan saat ini Sekar yang sudah memusatkan kekuatan petir di tangannya, ia pun tanpa basa-basi, ia langsung mengarahkan serangan pukulan petirnya ke arah Cui. Melihat serangan petir milik Sekar mengarah ke arahnya, Cui masih tetap berdiri diam dengan tenang, dan Cui tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Karena selanjutnya Cui lalu mengayunkan tangannya, dan ia dengan mudah menghancurkan serangan petir Sekar, dan ia berkata ke Sekar untuk tidak menghancurkan Villa Qianlong miliknya. Namun ketika Cui mengatakan ini, Yao Tianmi yang mendengar Cui, ia jadi marah dan berkata mana mungkin Cui yang seorang sampah mampu memiliki Villa Qianlong ini. Tetapi berbeda dari Yao Tianming, Fan Hong yang juga mendengar Cui, ia memikirkan kemungkinan lain dan ia berpikir mungkinkah Cui sungguh pemilik Villa Qianlong ini. Tentu apa yang dipikirkan Fan Hong bukanlah tanpa alasan, karena saat ini Chang Hong memberitahu sebuah informasi, Cui memanglah pemilik Villa Qianlong ini. Sontak mendengar informasi ini, Yao Tianming dan Jiang Tian pun keduanya dengan tampang konyol menjadi terkejut dan mempertanyakan bagaimana ini mungkin. Di sisi lain, Sekar yang tahu fakta yang ada, ia sendiri tidaklah peduli dan ia bersiap melancarkan serangan kedua. Dan terlihat saat ini Sekar menghirup udara ke dalam mulutnya.
dan Scar yang sudah cukup menghirup udara ke dalam mulutnya. Scar kemudian tanpa basa-basi langsung menghembuskan udara tersebut dengan sangat kuat. Dan dari hembusan udara ini, hembusan ini terlihat berhembus ke segala arah. Dan hembusan ini mampu membuat semua mobil yang ada di Villa Qianlong terbang berhamburan. Chang Hong yang melihat ini, ia pun kemudian menyuruh semua orang untuk berdiri di belakangnya. Dan ia akan melindungi semua orang menggunakan aura miliknya. Sedangkan di sisi lain, Jui yang juga melihat ini, ia tidak tinggal diam. Dan dengan memakai teknik tertentu, Jui lalu menghisap hembusan udara yang dihembuskan Scar. Dan selanjutnya dari hembusan udara yang telah dihisap, Jui lalu mengubahnya jadi semacam Rasengan seperti Naruto. Dan Jui berniat memakai Rasengan ini untuk melawan balik Scar. Scar sendiri tidaklah terkejut melihat ini, karena ini wajar bagi Master melakukan hal semacam ini. Tapi untuk selanjutnya, Scar tidak akan membiarkan Jui melakukan hal sama. Setelah mengatakan ini, Scar kemudian memusatkan kekuatan petir di tangannya. Dan ia kali ini menggunakan teknik semacam Chidori untuk melawan Rasengan Jui. Dan saat ini, Jui yang telah siap akan teknik Rasengannya, Jui pun langsung melemparkan teknik Rasengan tersebut ke arah Scar. Dan boom, terlihat kedua teknik Rasengan dan Chidori milik Jui dan Scar. Kedua teknik ini dengan epic saling berbenturan di udara dan menciptakan benturan yang hebat. Scar pun kemudian berkata, hari ini ia bertemu pemuda yang berbakat. Tapi sayangnya pemuda ini sangatlah ceroboh karena ia berani melawan dirinya. Jui tampak tersenyum mendengar ucapan Scar dan ia tidak peduli dengan apa yang diucapkan Scar. Dan Jui hanya bertanya, apakah Scar pernah mendengar kalimat, pemuda jika tidak ceroboh maka mereka akan menyia-nyiakan masa muda mereka. Jui sendiri mengatakan hal ini sambil mengarahkan jempolnya ke bawah. Scar yang melihat Jui seolah menghinanya. Scar pun menjadi marah dan ia merasa Jui ini sangatlah sombong. Jadi ia berniat melancarkan serangan berikutnya. Sementara di sisi lain, melihat situasi ini, Chang Hong dan Master Lee tampak panik karena keduanya tahu teknik yang akan digunakan Scar, yaitu teknik jaring hitam petir. Namun Scar hanya tersenyum saat mendengar ucapan Chang Hong dan Master Lee. Dan bagi Scar sendiri, teknik jaring hitam petir hanyalah teknik pemanasan. Karena adegan berikutnya, Scar kemudian menyatukan kedua telapak tangannya dan ia berniat mengubah teknik jaring hitam petir menjadi teknik yang sesungguhnya. Benar saja, setelah Scar menyatukan kedua telapak tangannya, terlihat saat ini di udara, teknik jaring hitam petir perlahan berubah bentuk menjadi semacam pedang. Semua orang yang melihat ini, mereka semua pun menjadi panik dan mulai berlari menjauh karena mereka menganggap teknik yang digunakan Scar adalah teknik dewa. Adegan berlanjut. Saat ini sebelum Scar melancarkan serangannya, Scar memberi kesempatan terakhir bagi Jui untuk menyerah. Jika tidak, ia akan merubah Jui menjadi debu. Akan tetapi, Jui tidak peduli dengan ucapan Scar dan Jui hanya berkata ia akan menerima tawaran Scar jika Scar mau bersujud kepadanya dan memanggilnya kakek. Mendengar Jui mengabaikan tawarannya, bahkan Jui sendiri menghina dirinya, Scar pun menjadi marah dan ia memutuskan akan melenyapkan Jui hari ini. Dan kemudian tanpa basa-basi, Scar langsung menyerang Jui dan mengarahkan pedang yang telah ia buat ke arah Jui berada. Semua orang tampak panik dan ketakutan ketika melihat ini dan mereka semua berlari menjauh dari area pertarungan dan mereka tidak ingin terkena imbas pertarungan. Sedangkan saat ini Jui masih mencoba mengumpulkan kekuatan dari Arai di Villa Qianlong dan ia ingin menggunakan kekuatan Arai ini untuk menahan serangan Scar. Adegan berikutnya, setelah kekuatan Arai terkumpul, Jui pun mengubahnya menjadi sebuah tameng dan Jui tampak menahan serangan Scar menggunakan tameng ini. Jui terlihat tenang menghadapi serangan Scar dan Jui tersenyum berkata, awalnya ia kira serangan Scar kali ini kuat, namun ternyata serangan Scar masihlah sangat lemah. Tentu Jui mengatakan ini bukan tanpa alasan, karena sampai saat ini terlihat serangan Scar sendiri masihlah belum mampu menembus pertahanan milik Jui. Melihat ini, Chang Hong dan Master Lee tampak terkejut, terutama Master Lee. Ia terkejut Jui mampu menahan serangan Scar yang bahkan ia sendiri belum tentu mampu menahannya. Dan saat ini mengetahui serangan miliknya digagalkan oleh Jui, Scar pun terkena efek samping dan membuatnya sampai memuntahkan cairan merah di mulutnya. Yao Tianmi yang melihat Scar terluka, ia pun tampak khawatir dan bertanya apakah Scar baik-baik saja. Scar sendiri menjawab, ya baik-baik saja,
dan menganggap luka yang ia terima hanyalah luka kecil dan bukan masalah besar. Namun saat ini Cui yang mendengar Scar, ia terlihat menunjukkan gaya Scar yang seolah kesakitan dan mengatakan kata-kata yang sama persis yang diucapkan oleh Scar. Scar pun sontak menjadi marah melihat Cui menirukan gayanya dan perkataan yang telah ia ucapkan dan menganggap Cui ini sungguh sangat menghina dirinya. Begitu pula dengan Yao Tianming, yang juga melihat Cui seolah menghina Scar. Ia juga ikut marah dan sambil menunjuk Cui, Yao Tianming memaki-maki Cui. Mendengar makian Yao Tianming, Cui tidak peduli dan ia hanya berkata, kali ini gilirannya yang akan menyerang balik. Yao Tianming dan lainnya yang mendengar Cui, mereka pun tertawa dan dengan merendahkan bertanya apakah Cui bisa menyerang Scar. Cui sendiri belum tentu bisa terbang seperti Scar. Ucapan Yao Tianming ini tentunya dibenarkan oleh Lu Chengfeng, karena untuk bisa terbang, seorang seniman bela diri paling tidak harus berada di tingkat Grandmaster. Cui sendiri yang merasa diremehkan, ia tidak terlalu menghiraukan ucapan Yao Tianming, karena adegan berikutnya Cui akan membuktikan semuanya dengan fakta. Dan benar apa yang dikatakan Cui. Terlihat saat ini secara perlahan Cui tampak melayang di udara, dan bagi Cui terbang bukanlah hal sulit. Dan saat ini melihat kemampuan terbang Cui, Chang Hong dan Master Li tampak terkejut dan bertanya bagaimana mungkin seorang di tingkat master sudah bisa terbang di udara. Namun yang tidak diketahui oleh semua orang, Cui sebenarnya kali ini mampu terbang karena dukungan dari Arai. Dan inilah tujuannya membuat Arai di Villa Qianlong. Sementara itu, Scar yang juga melihat kemampuan terbang Cui, meski Cui masih di tingkat master, ia sedikit terkejut dan sepertinya ia terlalu meremehkan Cui. Akan tetapi itu hanya cukup sampai di sini, karena adegan selanjutnya Scar kemudian terlihat mengayunkan tangannya dan ia berniat melancarkan serangan berikutnya. Serangan Scar kali ini berupa bola kecil berwarna hitam, dan bola kecil ini melaju dengan cepat ke arah Cui berdiri. Cui sendiri tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun melihat serangan Scar, dan Cui tampak percaya diri bahwa kali ini ia juga mampu menahan serangan Scar. Namun ini adalah awal dari kesalahan Cui, karena Cui yang sedikit meremehkan Scar, ia pun jadi lengah dan tanpa bisa dihindari, serangan Scar tepat mengenai dada Cui. Melihat Cui terkena serangan Scar, Lu Chengfeng dan lainnya tampak khawatir dan mereka bertanya apa yang terjadi, kenapa Cui malah terkena serangan Scar. Dan saat ini Cui yang terkena serangan Scar, Cui terlihat terlempar ke belakang dan Cui kemudian mencoba untuk menstabilkan tubuhnya. Cui sendiri sambil memegangi dadanya yang terluka, ia lalu merenung. Scar ini ternyata sebelumnya ia belum menggunakan kekuatannya yang sesungguhnya. Benar saja apa yang dipikirkan Cui, apa yang barusan Scar tunjukkan sebelumnya memang bukanlah kekuatannya yang sesungguhnya, tapi itu hanya cukup sampai di sini. Karena adegan selanjutnya Scar menjadi sedikit serius dan Scar berniat untuk mengakhiri pertarungan kali ini dan ia tidak ingin main-main lagi. Dan dengan kemarahan yang sudah Scar tahan selama ini kepada Cui, Scar tidak akan membiarkan Cui hidup lebih lama lagi, dan Scar hanya ingin Cui segera lenyap. Setelah mengatakan ini, terlihat Scar melancarkan serangannya ke arah Cui, dan sama seperti teknik bola petir sebelumnya, tapi kali ini dalam jumlah yang banyak. Cui yang melihat serangan ini, ia menjadi sedikit bimbang di hatinya, karena jika ia tidak menghalangi serangan Scar, semua orang yang ada di sekitar tidak ada yang bisa selamat. Dengan pertimbangan seperti ini, di dalam benak Cui memikirkan salah satu teknik dan Cui sendiri hanya bisa menggunakan teknik ini. Dan teknik ini tentunya menggunakan kekuatan Arai di Villa Qianlong, dan dengan digabungkan menggunakan beberapa elemen, teknik ini menciptakan simbol Tai Chi. Setelah mempersiapkan tekniknya, raut wajah Cui pun tampak serius dan sambil berteriak, Cui kemudian mengaktifkan Arai 9 surgawi buatannya. Dan adegan berikutnya terlihat setelah Cui mengaktifkan Arai 9 surgawi, tampak dari beberapa tempat di Villa Qianlong, beberapa cahaya mulai bersinar. Dan sinar-sinar cahaya ini kemudian membumbung tinggi di udara menuju ke arah Cui. Dan sinar cahaya ini menyatu menjadi satu cahaya yang sangat terang. Lu Chengfeng yang melihat teknik yang digunakan Cui, ia pun terkejut. Dan menurut yang ia tahu, teknik yang digunakan Cui adalah teknik yang sudah lama hilang. Begitu pula dengan Chang Hong dan Master Li. Keduanya juga ikut terkejut melihat teknik yang digunakan oleh Cui. Dan keduanya tidak mengira Cui memiliki teknik sehebat ini.
Dan saat ini beberapa sinar cahaya sebelumnya yang menyatu di dalam tubuh Cui. Cahaya ini berubah menjadi seperti jubah Naruto yang menyelimuti seluruh tubuh Cui. Cui sendiri dengan adanya jubah Naruto ini yang merasakan kekuatannya semakin meningkat dan ia siap menahan semua serangan Scar. Adegan berikutnya, dengan aura miliknya, Cui lalu menyelimuti Villa Qianlong dan melindungi Villa Qianlong beserta semua orang di dalamnya dari serangan petir milik Scar. Scar yang melihat serangannya berhasil digagalkan Cui, ia pun menjadi terkejut dan ia bertanya, bagaimana mungkin Cui mampu menggunakan teknik arai sehebat ini. Cui sendiri tidak terlalu memperdulikan keterkejutan dari Scar dan Cui kemudian berkata, selanjutnya adalah giliran Scar untuk menerima serangannya.